Salam sehat, salam jumpa dalam diskusi sesi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Salam sehat, salam jumpa dalam diskusi. Pertanyaan pertama yaitu dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Kemudian sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana saya dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Perbandingan manfaat pendidikan dasar, baik formal maupun non-formal, dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu yang pertama, pendidikan dasar memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan karakter dan moral. Ketiga, menyiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial dan kebangsaan. Dan yang keenam, membangun kebiasaan belajar seumur hidup. Sedangkan manfaat pada pendidikan dasar non-formal, yang pertama, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, fleksibel, dan tidak terikat sistem sekolah formal. Yang ketiga, menanamkan keterampilan dasar yang penting. Dan yang keempat, mempermudah lanjutan ke pendidikan formal atau dunia kerja. Kemudian, tantangan pendidikan dasar, khususnya pendidikan formal, yang pertama, kesenjangan, akses, dan infrastruktur. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kurikulum yang kurang fleksibel. Yang keempat, motivasi dan partisipasi siswa yang kurang, serta lingkungan sekolah dan sosial. Pada tantangan pendidikan dasar khususnya non-formal, tampak kurangnya pengakuan dan legitimasi. Yang kedua, keterbatasan akses dan fasilitas. Yang ketiga, kualitas pembelajaran yang beragam, dikarenakan guru yang mengajar belum profesional, hingga kurangnya motivasi dan disiplin siswa, dan juga kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Lalu, sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana saya dapat mengintegrasikan elemen pendidikan formal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Sebagai guru, saya menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, serta pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pada kehidupan nyata, sehingga berdampak bagi perkembangan sosial dan kreativitas siswa melalui pendekatan berbasis proyek, keterlibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi. Pertanyaan kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana saya dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan saya untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa? Sebagai guru, saya bisa menjadi jembatan bagi siswa yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dengan memanfaatkan pendidikan informal sebagai pelengkap. Melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi sederhana, dan penguatan keterlibatan keluarga, sehingga saya memastikan bahwa semua anak tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, untuk memastikan bahwa pendidikan informal dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa, saya dapat menerapkan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa membuat eksperimen sains sederhana di rumah untuk mendukung materi yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, memanfaatkan seni dan kreativitas seperti mendongeng, teater, atau menggambar untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran.
Yang ketiga, melibatkan komunitas sebagai sumber belajar, mengundang praktisi atau petani atau pengrajin lokal untuk berbagi keterampilan dengan siswa. Yang keempat, mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar dengan memberikan tugas berbasis rumah yang melibatkan mereka seperti membaca bersama atau proyek sederhana. Yang kelima, menggunakan platform edukatif online seperti video pembelajaran di YouTube atau aplikasi edukasi yang sesuai usia anak. Yang keenam, memanfaatkan media lokal seperti radio atau siaran edukasi bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses internet. Yang ketujuh, menggunakan metode bermain sambil belajar. Permainan edukatif membantu meningkatkan motivasi dan keterampilan sosial siswa. Yang kedelapan, mendorong diskusi dan kerjasama dalam kelompok seperti debat sederhana atau diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kesembilan, menanamkan nilai moral dan kepedulian sosial melalui kegiatan sosial seperti proyek kebersihan lingkungan atau berbagi kepada sesama. Terima kasih rekan-rekan UT Hebat. Demikian pemaparan saya. Jika ada yang perlu ditanggapi, saya sangat berharap saran dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan.